Assalamualaikum pemilik kebaikan. Please ya yang belum subscribe sekarang juga, like, komen, dan share-nya aku tunggu selalu. Oke, di video kali ini teman-teman aku mau berbagi rezeki. Oke, rezeki berupa ilmu ya. Rezeki itu luas sekali ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar atau sebatas materi saja atau berupa harta benda, tetapi juga salah satunya rezeki itu adalah juga berupa ilmu. Pastinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang positif yang kita tebarkan untuk sesama. Oke ya, di video kali ini saya mau menyampaikan ilmu yaitu tentang 7 keutamaan sedekah di bulan Ramadan untuk umat Islam. Oke ya, yang pertama atau yang ke-1 itu adalah merupakan bukti keimanan seorang muslim. Oke, tidak lengkap rasanya seorang muslim atau seseorang yang mengaku bahwa dia itu beragama Islam tetapi dia tidak mau berbagi dengan sesamanya atau berbagi untuk alam semesta ini, karena Allah itu sudah menunjukkan, Allah itu sudah membuktikan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi kita harus membuktikan bahwa keimanan kita itu salah satunya kita mau bersedekah atau berbagi dengan sesama atau juga dengan seluruh alam semesta raya ini. Bersedekah itu bukan hanya kepada sesama manusia saja ya teman-teman ya, tetapi juga bersedekah juga bisa kepada hewan ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya ya, atau juga kepada tanaman juga ya. Salah satunya juga caranya menyiram atau memupuk, itu sama juga kita bersedekah. Oke ya. Terus kemudian yang kedua itu membuat harta kita itu lebih berkah ya kan. Nah, apa yang kita cari di dunia ini? Pastinya rizki yang berkah, harta yang berkah, yang barokah ya. Sebanyak apapun kita memiliki harta, tetapi kalau itu tidak berkah, sebanyak apapun atau setinggi apapun harta kita, segunung sekalipun, kalau itu tidak berkah, tidak barokah, itu juga percuma teman-teman ya, akan habis dengan sendirinya. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, apalagi di alam kubur dan di akhirat kelak. Oke, terus kemudian yang ketiga itu memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Nah, pastinya ya teman-teman ya, kita itu sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, kekilafan, apalagi dosa. Itu pasti, yang namanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah itu memang kalau dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya itu sempurna. Tetapi teman-teman, kita pastinya ya selaku manusia itu pasti itu melakukan kesalahan, kekilafan, dan dosa. Salah satunya apa tuh teman-teman? Yaitu dengan bersedekah. Bersedekah itu insya Allah itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita ya, kesalahan kita dan kekhilafan kita pastinya. Apalagi kita itu mengiringi bersedekah itu dengan bertaubat, bersungguh-sungguh mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang keempat itu pastinya mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, yang tidak mungkin kita bisa hitung, hanya Allah lah yang berhak menghitungnya. Oke ya. Perumpamaan seseorang, perumpamaan itu kalau kita itu bersedekah, itu kita itu menanam satu biji, kemudian biji itu kita tanam, kemudian akan tumbuh itu 7 bulir. Ya, masing-masing bulir itu akan membuahkan itu 100 biji dan Allah akan melipat gandakannya. Apalagi kalau kita itu bersedekah itu di bulan suci Ramadan, yang Allah itu akan melipat gandakan semua amalan-amalan baik kita. Salah satunya adalah bersedekah. Oke ya. Terus kemudian yang kelima itu membebaskan diri kita itu dari siksa kubur. Oke teman-teman ya. Pastinya teman-teman ya, yang namanya makhluk hidup, apapun itu, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, apalagi manusia, itu pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kapan lagi kita itu mempunyai bekal ya? Pastinya kita itu di alam kubur nanti itu kita harus memiliki bekal sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah yang akan menolong kita di alam kubur nanti adalah sedekah ya. Insya Allah dengan sedekah itu akan melapangkan kubur kita, menerangkan kubur kita. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita tidak
tidak beramal, berlomba-lomba beramal kebaikan di dunia ini, itu kita ibaratkan kita hidup itu adalah rugi. Ya, kita itu termasuk golongan orang-orang yang rugi, melewatkan waktu itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian yang keenam itu memperoleh naungan di akhirat. Pastinya itu orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mau berbagi kepada sesama, berbagi untuk alam semesta ini ya, itu pastinya Allah itu akan memberikan pertolongan kita di akhirat kelak, dan juga insya Allah akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah memberikan teladan kepada kita teman-teman ya. Beliau itu adalah seseorang yang dermawan. Beliau itu adalah seseorang yang senang berbagi kepada sesama, berbagi kepada makhluk ciptaan Allah lainnya ya, makhluk hidup lainnya, hewan, tumbuhan. Beliau sudah menunjukkan suri tauladannya. Pastinya kita itu selaku orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga menunjukkan rasa kasih sayang kita, berbagi kita. Salah satunya itu adalah dengan bersedekah ya, karena Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad juga sudah memberikan suri tauladannya. Seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya teman-teman ya, sesuatu atau cita-cita seorang muslim, apalagi dia adalah seorang muslim yang beriman, itu pastinya teman-teman tujuan hidup kita itu kemana toh? Tujuan hidup kita itu besok itu di akhirat. Di akhirat itu ada dua pilihan ya, surga dan neraka. Pastinya teman-teman semuanya itu kalau ditanya kamu pilih yang mana, surga atau neraka, semuanya pastinya 100% itu memilih itu ingin sekali masuk surga. Seperti itu teman-teman. Kalau kita ke surga, kita tidak membawa amal sebanyak-banyaknya, amal baik sebanyak-banyaknya, terus apakah kita berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Allah itu pasti punya kriteria-kriteria manusia-manusia yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pastinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suka sekali beramal soleh, berbuat amal kebaikan selama dia itu masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Maka dari itu teman-teman, jangan lewatkan kesempatan emas itu. Mumpung kita itu masih hidup di dunia ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, kita harus beramal baik sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Pastinya harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya teman-teman ya, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ilmu ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video kali ini bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk teman-teman bergerak hatinya, apalagi di bulan suci Ramadan kali ini itu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala yang berlipat ganda, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirahnya. Itu jangan lewatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa sedekah itu juga bisa mencegah diri kita dan keluarga kita itu dari berbagai bentuk atau berbagai macam musibah. Salah satunya adalah musibah berupa wabah penyakit yang sekarang ini semuanya ya teman-teman ya, seluruh penjuru dunia itu merasakan musibah tersebut, yaitu berupa virus corona atau COVID-19. Oke, maka dari itu teman-teman, salah satunya untuk menjaga diri kita, menjaga jiwa kita dan keluarga kita itu terhindar dari berbagai macam musibah. Salah satunya adalah wabah penyakit atau virus corona atau COVID-19 adalah dengan bersedekah. Bersedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman, Allah itu akan menjaga kita, akan menjaga harta kita.
itu dengan cara kita itu bersedekah. Oke teman-teman, maka dari itu kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh penduduk Nusantara itu bersatu untuk melawan Corona, bersatu untuk melawan COVID-19, yaitu salah satunya adalah kita itu harus saling berbagi teman-teman ya. Kita itu wajib bersyukur teman-teman ya. Saya dan keluarga saya dan teman-teman juga dan keluarga teman-teman yang sampai sekarang itu teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kesempatan untuk masih menikmati dunia ini, dan Allah itu masih memberikan rizki kepada teman-teman, Allah masih melapangkan rizki kepada teman-teman dan keluarga teman-teman. Maka dari itu teman-teman, ini kesempatan yang tidak boleh teman-teman itu hindari, kesempatan yang tidak boleh teman-teman itu lewatkan, apalagi ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan Allah itu membuka pintu lebar-lebar surganya dan menutup rapat-rapat nerakanya. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersatu melawan virus corona atau COVID-19. Oke ya teman-teman ya. Musuh kita itu teman-teman kali ini itu tidak terlihat ya, musuh yang nyata tapi tidak terlihat. Kalau para pahlawan kita itu melawan musuh, itu musuhnya nyata, manusia nyata. Tetapi kali ini teman-teman, kita harus bersatu melawan musuh yang tidak terlihat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ayo marilah kita tunjukkan rasa kasih sayang kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan rasa kasih sayangnya. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan suri tauladannya. Beliau itu adalah seseorang yang sangat-sangat dermawan teman-teman, dermawan sekali. Maka dari itu teman-teman, kita itu mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tunjukkan bahwa kita juga mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Oke teman-teman, ayo kita bersatu. Kita benar-benar tidak usah kali ini kita itu menyalahkan siapa-siapa, kemudian apalagi menjatuhkan, itu tidak perlu dan itu tidak ada gunanya teman-teman. Itu hanya membuang-buang energi kita. Marilah kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga sempurna di mata sesama manusia. Oh ya teman-teman tidak boleh lupa ya, kalau teman-teman itu terpaksa keluar rumah, teman-teman harus dan wajib itu menggunakan masker dan tidak boleh dilepas apapun itu kondisinya ketika teman-teman itu di luar. Kemudian yang kedua, teman-teman itu juga ketika sudah sampai di rumah langsung mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar ya, yang sudah banyak sekali dicontohkan di video-video. Oke teman-teman, dan kalau bisa itu tambahan teman-teman, bukan hanya mencuci tangan menggunakan sabun, teman-teman juga bisa, yaitu juga plus mencuci muka teman-teman menggunakan sabun muka juga. Oke ya teman-teman ya, please ya, kita harus benar-benar bersatu, kita harus benar-benar mencegah ya, tidak boleh kita itu lalai atau lengah. Ayolah, mari kita bantu pemerintah kita, bantu pahlawan-pahlawan kita di garda terdepan kali ini adalah para dokter, para tenaga medis, sukarelawan. Kasihan mereka teman-teman, karena mereka juga meluangkan waktu mereka, mengorbankan tenaga pikiran mereka, dan mengorbankan keluarga mereka demi masyarakat atau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak beruntung atau Allah itu memberikan ujian kepada mereka, yaitu mereka terkena virus corona. Marilah teman-teman, kita harus bersatu. Oke teman-teman ya, please ya, saya ingatkan yang belum subscribe sekarang juga, like, komen, dan share-nya saya tunggu selalu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemilik kebaikan.